Halo Bebaners dimanapun kalian berada, berjumpa dengan saya di channel C19, channel yang baru dibuat karena korban PPKM, pala pusing, kurang money. Di masa pandemi ini semoga kita dan sekeluarga selalu diberi kesehatan. Di sini saya akan menemani waktu gabut kalian semua di rumah dengan menceritakan sebuah film yang pastinya bikin kalian ternganga sampai ngiler. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama dan tempat. Episode kali ini saya akan membahas film yang diangkat dari kejadian nyata. Oke, kita langsung saja ke alur cerita. Film ini diawali dengan pria yang berprofesi sebagai pembersih bekas TKP pembunuhan sedang membersihkan suatu rumah tempat terjadinya pembunuhan sepasang suami istri. Ia bernama Kevin Dedich. Sebut saja Kevin. Terlihat ia bekerja bersama kedua temannya. Kemudian temannya mencemooh kematian pasangan tersebut. Pemilik asli rumah yang mendengar hal tersebut pun marah. Mereka bernama Jay dan Claudia. Mereka berdua adalah kakak beradik. Let's hope it's a one-off. Kemudian scene beralih pada istri Kevin yang bernama Natalie. Ia merupakan seorang desainer baju. Kemudian ia dikabari oleh temannya bahwa dirinya akan disponsori oleh seorang investor dan akan dibuatkan toko baju. Mendengar hal tersebut, ia sangat senang. Saat pulang, ia dijemput oleh sang suami. Hi. Diketahui hubungan mereka agak renggang. Itu dikarenakan si istri yaitu Natalie pernah selingkuh dengan pria lain yang membuat Kevin kecewa berat. Terlihat saat Natalie memberikan kode untuk Kevin tidak melayaninya. Natalie yang menyesal pun menangis. Kemudian mereka menemui seorang psikiater untuk mencari solusi atas kerenggangan hubungan mereka. Psikiater menyarankan agar membuat sedikit perubahan di lingkungan mereka. Akhirnya Kevin menemukan ide untuk membeli rumah baru. Dan rumah tersebut adalah tempat terjadinya pembunuhan pasangan suami istri yang ia bersihkan bekas TKP-nya. Ia membeli rumah tersebut karena sangat murah setelah terjadinya pembunuhan. Kemudian Natalie sedang ngobrol santuy dengan adiknya yang bernama Danny. Setelah itu Kevin juga datang dan bilang kalau ia akan membeli rumah bekas pembunuhan tersebut. Mendengar keputusan Kevin, awalnya Natalie ragu, namun akhirnya ia setuju untuk tinggal di rumah tersebut dengan syarat Kevin harus pergi kuliah. Itu dikarenakan Natalie ingin Kevin menjadi orang yang lebih mapan. Keesokan harinya mereka menemui Jay dan Claudia selaku pemilik asli rumah tersebut. Mereka datang untuk melihat-lihat dan menegosiasikan harga. Rumah tersebut memiliki kamera CCTV dan penguncian pintu yang bisa diakses melalui HP. Akhirnya kesepakatan terjadi dan rumah tersebut pun dibeli. Yes. Oh my God, you have no idea. Pada hari pertama ditempati, rumah tersebut menandakan ada yang tidak beres. Si anjing yang bernama Odi tiba-tiba menggonggong ke salah satu pintu di bawah. Dilanjutkan pada tengah malam di mana pengatur suhu ruangan tiba-tiba berubah dengan sendirinya. Saat Kevin akan kembali tidur, rupanya Natalie mendengar seseorang di kamar mandi. Saat dicek, rupanya tidak ada apa-apa. Kevin menganggap bahwa ia hanya berhalusinasi. Keesokan harinya, Kevin ditelepon oleh seller old shop untuk membayar tagihan pembeliannya. Namun, Kevin tidak pernah melakukan pemesanan apapun dan mau tidak mau ia harus membayarnya. Saat yang bersamaan, Natalie kehilangan kunci mobil namun kemudian ditemukan oleh Kevin. Kemudian Natalie menemui sang investor. Di sini si investor akan mendanai semua proyek milik Natalie. Natalie yang mendengar hal tersebut pun sangat senang. Di tempat yang berbeda, Kevin pergi kuliah ke salah satu kampus. Kemudian ia ditemui oleh teman kampusnya yang bernama Avery untuk mengerjakan tugas bersama. Natalie yang mendapatkan dana investor senang. Kemudian merayakan hal tersebut bersama Kevin dan terjadilah adegan saat mereka tidur, suhu ruangan tiba-tiba berubah dengan sendirinya. Saat Natalie sedang minum, tiba-tiba musik ruangan menyala dengan sendirinya. Melihat ada yang tidak beres, kemudian ia mengecek ruangan dengan pintu yang terbuka. Saat ia beranjak pergi, tiba-tiba pintu ruangan tersebut kembali terbuka. Akhirnya ia kembali tidur dan melanjutkan
Paginya, saat ia habis mandi, ia melihat tulisan di kaca. Ia menganggap bahwa tulisan tersebut Kevin yang membuatnya. Namun saat berbicara dengan Kevin, Kevin mengaku kalau bukan dia yang menulisnya. Tiba-tiba akang kurir COD datang membawa CD porno senilai $2.000. Kevin yang bekerja kemudian menceritakan hal tersebut kepada temannya. Kembali ke Natalie. Saat ia bermain lempar bola dengan anjingnya, bola yang ia lemparkan ternyata masuk ke dalam kolong kasur. Ia yang kesulitan meraih bola tersebut, akhirnya mengambil sapu. Namun saat ia kembali, tiba-tiba bola tersebut berada di atas kasur. Ia pun keheranan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Kemudian ia pergi menemui investor dan secara tidak sengaja ia bertemu dengan selingkuhannya dulu yang bernama Nick. Ternyata Nick adalah makelar antara Natalie dengan si investor. Hingga si investor mau mendanai Natalie. Nantinya Natalie juga akan bekerja dengan Nick. Di tempat yang berbeda, Kevin mengerjakan tugas bersama Avery. Kemudian saat malam tiba, Natalie terbangun dari tidurnya karena mendengar suara tapak kaki. Tiba-tiba, Natalie yang penasaran pun kemudian mengecek. Dan tiba-tiba, saat Kevin pulang, Natalie lupa mengapa dirinya bisa tidur di sofa. Kemudian ia mengingat-ingat kejadian tadi dan memberitahu pada Kevin. Namun Kevin menganggap Natalie hanya berhalusinasi. Mereka pun pergi ke psikiater dan mendebatkan masalah kejadian semalam. Terlihat Kevin berpikir Natalie hanya berhalusinasi. Itu disebabkan dirinya mengalami paranoid. Untuk meredakan kegelisahannya, Kevin meminta Natalie untuk makan bersama dengan ibunya. Di rumah, Danny ditugaskan untuk memberi makan si Odie selagi Kevin dan Natalie dalam perjalanan pulang. Namun saat ia mencari Odie, keran air tiba-tiba hidup. Ia menemukan si Odie yang tampak lemah. Saat ia hendak kembali tidur, keran air lagi-lagi menyala. Tiba-tiba musik ruangan hidup dan lampu mati. Danny yang ketakutan akhirnya kembali mencari Odie. Namun Odie sudah hilang. Ia kemudian mendengar pijakan kaki dan menutup pintu. Ia tahu bahwa dirinya sedang dikejar oleh sesuatu. Ia pun bersembunyi di antara baju. Namun tiba-tiba, Kevin dan Natalie pun sudah pulang. Ia mengira bahwa Danny tidak pernah ke rumahnya untuk memberi makan Odie. Padahal Danny sudah kembali ke Natalie. Ibunya datang dan mereka pun makan bersama. Namun hubungan Natalie dengan ibunya tidak baik. Di sini mereka sempat bertengkar. Namun tiba-tiba ada orang yang membakar mobil Kevin. Mereka pun melaporkan hal tersebut kepada polisi. Saat di kantor polisi, unggahan Facebook yang diduga milik Kevin berisi asosiasi untuk merekrut anggota supremasi kulit putih. Asosiasi tersebut dibuat untuk menindas orang-orang kulit putih. Polisi curiga kalau Kevin yang memimpin asosiasi tersebut, namun Kevin bilang bahwa ia sama sekali tidak membuat hal-hal semacam itu. Kemudian Natalie mengunjungi Claudia selaku pemilik rumah sebelumnya. Ia bertanya mengenai sejarah rumah tersebut. Claudia bercerita bahwa dulunya rumah tersebut didesain oleh istri Jay, kakaknya. Namun karena Jay berselingkuh, Erin melakukan hal yang sama. Erin istrinya juga berselingkuh dengan seorang pria. Pasangan suami istri yang tewas dibunuh itu adalah Erin dan selingkuhannya. Claudia juga mengatakan yang membunuh mereka bukanlah Jay. Siapakah dia? Di balik pintu, Jay menguping pembicaraan mereka. Saat hendak pulang, Natalie ditemui oleh Jay. Jay memberikan tawaran untuk membeli rumahnya dengan harga yang lebih murah lagi. Namun Natalie yang ragu karena tiba-tiba ia menolak. Di tempat yang berbeda, Kevin melatih Odie bersama dengan Avery. Namun tiba-tiba si Odie mengalami kejang dan lemah. Odie pun dibawa ke rumah sakit. Diketahui ternyata si Odie telah diracun oleh seseorang. Saat pulang, seseorang memberikan bunga kepada Natalie. Kevin dan Natalie mengira bunga itu dari Nick, selingkuhan Natalie yang dulu.
Kevin juga mengetahui bahwa Natalie bekerja dengan Nick. Hal tersebut kembali membuat Kevin marah dan kecewa. Saat mereka tidur, tiba-tiba mereka mendengar ada seseorang di balik pintu. Suaranya juga semakin jelas. Mereka pun mengeceknya. Saat polisi datang, ia melaporkan kejadian tersebut. Natalie bilang kalau ada seorang pria tinggi, kurus, pucat di rumah mereka. Namun Kevin lagi-lagi tidak mempercayai Natalie. Keesokan harinya, Kevin memperbaiki seluruh kamera CCTV. Kemudian di tempat kerja, si investor menyinggung Natalie karena proyeknya yang belum selesai. Di tempat yang berbeda, Kevin yang sedang bekerja tiba-tiba muntah tanpa henti. Saat Natalie bekerja, ia ditelepon oleh Nick. Natalie juga kesal karena Nick mengiriminya bunga. Namun terlihat Nick bilang bahwa ia tidak mengirimkan bunga kepada Natalie. Saat ia hendak memfoto surat bunga, tiba-tiba ia kaget melihat foto dirinya dan Kevin yang sedang tidur. Jadi siapakah yang mengirim bunga dan memfoto Natalie? Tak lama setelah itu, musik ruangan tiba-tiba menyala. Ia juga mendengar dobrakan pintu. Ia pun menelepon 911. Dan ia sadar kalau itu hanyalah suara ranting pohon. Namun setelah ia menutup telepon, tiba-tiba muncul seseorang tinggi besar dan mengejar Natalie. Natalie yang ketakutan kembali menelpon 911. Saat ia hendak keluar, pintu sudah tertutup oleh lemari. Pada saat yang sama, Kevin pulang. Tak ada jalan keluar lagi, akhirnya ia melompat ke kolam renang. Polisi pun datang dan memeriksa TKP. Namun lagi-lagi Kevin tidak mempercayai Natalie dan bilang itu hanyalah halusinasi. Natalie pun pergi. Terlihat polisi juga tidak mempercayai Natalie dan menganggap Natalie mengalami gangguan kejiwaan. Itu dikarenakan polisi tidak menemukan pelaku di rekaman kamera CCTV. Mereka pun kembali mengunjungi psikiater dan terlihat hubungan mereka semakin berantakan. Saat pulang, tiba-tiba Kevin pingsan. Di rumah sakit, Kevin dijelaskan bahwa Kevin mengkonsumsi racun sama seperti milik si Odi. Dokter curiga bahwa Natalie yang meracuni Kevin. Polisi juga menginterogasi Natalie. Akhirnya ia meletakkan sebuah kamera di kamarnya. Kemudian Kevin pulang dan ia juga curiga bahwa Natalie yang meracuni dirinya. Kemudian ia pergi. Saat malam, Natalie didatangi oleh seorang anak bujang. Si bujang mencoba memperkosa Natalie. Namun Natalie berhasil menusuk si bujang. Polisi mengetahui kalau orang yang berusaha memperkosanya dikarenakan Jay memasang iklan dewasa tentang Natalie. Itu dikarenakan Jay ingin menakut-nakuti Kevin dan Natalie agar tidak membeli rumah tersebut. Mereka pun tidur dengan kamera yang masih merekam. Saat ia bangun, Kevin sudah ada di kampus. Kevin juga mendapatkan pesan dari Natalie agar malam ini dirinya tidak usah pulang. Saat malam tiba, Natalie menelpon Kevin untuk pulang. Kemudian ia pergi mandi. Saat mandi, Natalie ditelepon oleh Kevin. Kevin tidak pulang karena chat dari Natalie. Natalie bilang bahwa ia tidak pernah mengirimkan chat apapun kepada Kevin tadi. Lalu siapakah yang chattingan dengan Kevin? Kemudian Natalie melihat rekaman kamera kamarnya. Ia melihat dan tiba-tiba kemudian Natalie terbangun di ruangan kecil dengan kondisi tangan yang diikat. Ruangan tersebut berisi kontrol rumah dan berisi foto orang-orang yang mati di rumah tersebut. Tak lama setelah itu muncul ternyata ia adalah selingkuhan dari Erin, istri Jay. Ia menjadi gila dan melakukan hal tersebut karena Erin mengkhianatinya.
Pembunuhan Erin dan selingkuhan Erin lainnya adalah perbuatannya. Di sini Natalie berusaha menyadarkannya. Ia pun sedikit tersadar dan kemudian mencium Natalie. Namun pada saat yang bersamaan, Kevin pulang. Ia kembali mengingat pengkhianatan Erin. Ia kemudian mengunci setiap pintu rumah dan mengatur suhu ruangan. Saat ia hendak membunuh Natalie, Natalie menyuruhnya untuk membunuh Kevin. Ia pun menyetujuinya. Waktu tersebut digunakan Natalie untuk melepaskan ikatannya. Di kamar, saat Kevin hendak tidur, ternyata orang di kasur adalah mayat Dani. Dan muncul si bebungu yang hendak membunuh Kevin. Pada saat yang bersamaan, Natalie berhasil melepaskan ikatan dan pergi menuju Kevin. Namun di sini Kevin kalah. Si bebungu tersebut kemudian mencari Natalie. Dan akhirnya, di akhir film, Kevin meminta maaf karena tidak pernah percaya pada Natalie. Polisi pun juga datang ke TKP. 1 bulan kemudian, pintu bawah kembali terbuka, namun itu adalah anjing barunya. Akhirnya mereka memutuskan untuk pindah. Dan pada akhir film, terlihat pintu bawah tertutup sendiri. Siapakah itu? Dan film pun berakhir. Bagi kalian yang sudah menonton, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Kalau merasa konten kita menarik, jangan lupa share ke teman, keluarga, pacar, selingkuhan, atau siapa aja lah, terserah. Jadilah beban keluarga yang berguna bagi orang lain. Tunggu video kita selanjutnya. Terima kasih and see you next time.